Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, dan kembali kami akan melanjutkan perbincangan terkait penghapusan presidensial threshold 20% ke Mbak Titi. Mbak Titi, apakah dengan keputusan tersebut kemudian parpol-parpol kecil memiliki hak untuk mengajukan calon-calon baru dalam presiden berikutnya? Tergantung, kan syaratnya partai politik peserta pemilu. Apakah 18 partai yang di 2024 akan serta-merta jadi peserta pemilu 2029? Tidak. Karena ada persyaratan yang harus dipenuhi, bahwa setiap partai yang ingin jadi peserta pemilu harus mendaftar. Yang kedua, lolos persyaratan yang dilakukan melalui verifikasi administrasi dan faktual. Yang 90% bisa menggunakan putusan MK, ini baru 90% ya. Itu adalah 8 partai di parlemen hari ini. Asalkan dia mendaftar lagi jadi peserta pemilu 2029 dan lolos verifikasi administrasi. Apa saja persyaratannya? Punya kantor di seluruh provinsi, punya kantor di 75% kabupaten kota, punya kepengurusan sampai kecamatan 50% kecamatan, dan anggota 1000 atau 1/1000 di kabupaten kota yang ada 75% tadi. Jadi itu persyaratan yang bahkan kata peneliti kepemiluan global salah satu yang paling berat di dunia. Nah, apakah kemudian selain dari 8 partai parlemen ini, itu harus mendaftar lagi dan lolos verifikasi administrasi dan faktual? Bayangkan loh, 1000 anggota tadi diverifikasi faktual beneran ada atau tidak. Dan itu tidak semua mampu lolos. Apakah yang selain yang 8 kan, kemarin ada 18, berarti ada 10 partai lain. 10 partai ini bisa kembali lolos sebagai peserta pemilu 2029, itu belum bisa dipastikan. Jadi ini menjadi PR sebenarnya, kalau partai-partai yang ingin mengusung sendiri calonnya, pastikan infrastruktur partai baik, konsolidasi internal solid, dan anggota itu database-nya dikelola dengan baik. Sehingga ketika pembukaan pendaftaran parpol itu kemungkinan untuk peserta pemilu di 2027 akhir sudah mulai, paling lambat 2028. Kalaupun ada perubahan bergantung Bang Doli dan kawan-kawan. Kalau pengalaman yang lalu prosesnya akan dimulai 2 tahun sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara. Berarti alih-alih memikirkan siapa calon presidennya, pikirkan dulu bisa lolos. Betul, tidak. Betul. Jangan sampai kemudian sudah punya calon ternyata partainya tidak lolos sebagai peserta pemilu, ya tidak bisa. Baik, mungkin kita tanyakan ke Bang Doli. Bang Doli, dengan dihapuskannya parliamentary threshold ini membuka peluang untuk banyaknya calon-calon yang diusung oleh partai-partai politik. Menurut tanggapan Anda sendiri, apakah ini nantinya akan memecah koalisi-koalisi besar atau seperti apa, Bang Doli? Jadi saya sepakat tadi yang disampaikan oleh Pak Ciko ya, bahwa 2029 itu masih sangat jauh ya. Jadi kalau kita sekarang ini berspekulasi atau mengandai-andai akan ada calon presiden nama si A, nama si B, terus apalagi kalau kemudian koalisi yang kemarin terbentuk dalam Pilpres 2009 pecah atau tidak, ini jangankan hitungan tahun, hitungan hari, politik itu kan bisa sangat dinamis gitu. Nah, apalagi yang kedua, kita harus firm dulu nih semua aturannya ya. Saya selalu ingin mengajak kita untuk melihat bahwa satu putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak berdiri sendiri ya. Kalau kita mau membangun sistem yang ideal ya. Tadi misalnya ambil contoh, apakah pertanyaannya, apakah semua partai politik itu bisa mengusulkan calon presiden ya, nanti atau wakil presiden nanti di 29 dengan perubahan putusan Mahkamah Konstitusi ini? Ya belum tahu ya. Terus kemudian misalnya tadi ya, belum tentu misalnya semua partai politik bisa mencalonkan karena calon presiden itu mahal ya. Nah, kenapa misalnya saya walaupun ini sebetulnya nggak relevan lagi, kemarin itu tetap harus ada ambang batas ya. Karena orang mau jadi calon presiden itu kadang-kadang nggak mikirin dia perlu ada duit apa tidak. Yang penting bisa calon presiden aja udah bagus gitu ya. Ada juga yang calon kayak begitu ya. Jadi yang penting saya pernah tercatat menjadi calon presiden. Yang penting daftar dulu, bahwa nanti urusan punya duit untuk menang apa enggak itu urusan belakangan. Nah, oleh karena itu makanya saya menangkap bahwa catatan yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi juga yang mengikuti putusan ini adalah harus ada rekayasa konstitusional juga ya, yang kemudian harus difikirkan secara baik, secara matang oleh pembentuk undang-undang, DPR dan pemerintah. Nah, ini dulu. Jadi misalnya tadi ya, dikaitkan dengan soal
keberadaan partai politik. Jadi mari kita juga jadikan momentum putusan Mahkamah Konstitusi ini sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang lain ini untuk memperbaiki banyak hal yang lain. Salah satunya juga adalah soal penguatan pelembagaan partai politik, ya. Jadi kalau tadi bicara tentang soal verifikasi, memang betul kalau mau kita jujur, mau fair, ya, syarat-syarat tentang partai politik yang menjadi peserta pemilu kemarin itu memang tidak mudah itu. Mungkin cuman ya tidak sampai belasan sebetulnya kalau kita mau jujur partai politik yang lolos dengan pakai syarat verifikasi yang kemarin itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita mau jujur, mau fair menggunakan syarat itu supaya memang pada saatnya nanti kalau kita menggunakan tidak lagi menggunakan ambang batas ini memang betul-betul partai politik yang sudah teruji, yang kemudian memang punya legitimasi masyarakat, ya, legitimasi rakyat, yang memang juga proses di dalamnya pun harus juga demokratis dalam saat mereka mencalonkan capres atau calon wakil presiden tertentu. Nah, jadi banyak hal lagi yang harus kita rapihkan ya untuk memberikan dukungan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini supaya memang putusan ini betul-betul bisa dilaksanakan secara baik ya, tidak juga tambal sulam, tidak juga menimbulkan masalah yang baru yang kemudian kerjaan kita nanti setiap mau pemilu mengganti-ganti aturan-aturan saja gitu. Jadi oleh karena itu sekali lagi mari kita jadikan ini momentum untuk menjadi entry point ya, serius betul-betul melihat secara komprehensif bagaimana sebetulnya sistem politik ideal Indonesia termasuk sistem pemilu Indonesia yang betul-betul sempurna kira-kira ala Indonesia. Baik, kita langsung ke Bang Hensat. Bang Hensat, mungkin tadi kurang puas dalam menjelaskannya. Ini mungkin kalau dari Bang Doli ini menganggap bahwa tidak akan ada perubahan signifikan terhadap peta koalisi. Iya, gitu, belum tentu ada. Oh iya, kalau koalisi kan tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa pembiayaan yang mahal terhadap pencalonan presiden itu akan lebih menguntungkan buat partai politik kalau berada di dalam kekuasaan. Makanya kalau mau pisah ya nanti aja pas pembukaan pendaftaran ya kemudian baru pisah gitu. Tapi kan apakah itu juga menjadi dasar mereka untuk maju atau berani maju atau tidak? Ini kan sekarang fasilitasnya sudah disediakan. Partai politiknya mau apa enggak? Mau menggunakan itu atau tidak? Kan terkadang tadi yang pertama, ini tentang logistik. Kalau tidak dalam kekuasaan susah dapat logistik. Maka mungkin ada partai politik yang nggak berani. Kemudian yang kedua, tadi yang kata Bang Doli tuh, mungkin ada beberapa partai politik yang penting ngajuin calon dulu aja. Masalah kalah, toh dari contoh-contohnya kalaupun kalah bisa gabung ke yang menang kok. Gitu. Jadi ya nothing tulus juga gitu. Nah, dari dua hal ini yang mana yang mau dipakai oleh partai politik gitu. Dan kemudian seberapa banyak juga mereka berani mendorong calon-calonnya untuk memang maju dan siap kalah juga. Nah, kalau selama politiknya masih seperti Pak Prabowo sekarang, jadi artinya Pak Prabowo kan semangatnya merangkul semua. Ya kita mungkin akan lihat banyak calon presiden nantinya, karena mereka beranggapan kalah pun akan dirangkul sama yang menang. Tapi kalau kemudian kekeh jumekeh misalnya ya udah kalah atau oposisi gitu ya, nah ini mungkin akan sedikit yang akan maju. Tapi kalau saya memprediksi walaupun 2029 masih jauh, dengan elektabilitas incumbent yang biasanya tinggi, dan kalau kemudian ada keputusan dari Pak Prabowo tidak lagi menggunakan politik merangkul itu, ya mungkin hanya 2 atau 3 pasang calon presiden aja yang akan kita lihat di 2029. Tapi intinya itu tadi, Mbak Titi, masyarakat sipil sudah berjuang, MK juga sudah ingin bebenah, citranya mau diperbaiki. Kalau partai politik yang nggak berani, ya tetap aja 2 juga gitu, 2-3 juga gitu ya. Itu kita justru sekarang encourage saja partai politiknya gitu supaya mereka maju gitu, percaya diri aja, kali aja menang gitu kali. Apakah dengan keputusan ini juga salah satu momentum untuk lebih pagi memetakan mana teman mana lawan gitu? Kalau sekarang sih kelihatannya semuanya mau masuk kekuasaan ya, karena ada citra nih di masyarakat kalau nggak ngejabat tuh nggak keren gitu. Jadi ya kalau bisa tuh ada jabatan aja masuk ke pemerintahan gitu. Mungkin ya partai PDI Perjuangan kan
kita belum tahu tuh akan terjadi nggak pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Kan kalau terjadi kan beda lagi situasinya. Intinya partai politik berani atau tidak ya. Nanti kita akan nantikan, masih jauh 2029. Iya, dan mudah-mudahan juga jangan diubah-ubah ya tiba-tiba. Nggak, maksud saya gini, ini mudah-mudahan ya, tapi jangan jadi inspirasi ya partai politik ya. Jadi MK kan sudah oke nih, threshold tanpa ambang batas. Terus tiba-tiba DPR-nya udahlah kita pilih presiden dari DPR aja, ya itu repot juga gitu. Kalau itu harus ubah konstitusi. Iya, maksud saya makanya kan saya bilang jangan jadi inspirasi, karena kan yang bisa ngubah konstitusi DPR. Jadi bocor aja itu dari Bang Ensa nih. Ya, mestinya sih kalau belajar dari peringatan darurat, mereka sudah insaf ya untuk main-main dengan hal seperti itu. Karena putusan ini justru mengikat Tapi semua jangan-jangan pihak mereka ya, juga begitu ya. sudah belajar dari kejadian peringatan darurat itu, supaya tidak ada peringatan darurat, maka apa yang dilakukan? Oke. Baik. Baik, terima kasih atas Bang waktunya, Hesan, Bang Mbak Satrio, Titik, Mbak juga Bang Ciko Bang dan Ciko Bang dan Doli. juga Bang Doli. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Salam. Ya pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih punya bahasan terkait dengan kecelakaan yang baru-baru saja terjadi di Riau, di mana menewaskan satu keluarga. Kita akan bahas saat lagi bersama dengan psikologi forensik.